Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Raja Purwanto dari kelas Tadris IPSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia untuk memenuhi UTS mata kuliah sejarah Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Di dalam sejarah bangsa-bangsa dunia dikenal adanya masa penjajahan samudra. Aktivitas penjajahan samudra ini dalam rangka menemukan dunia baru. Waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia sebelah timur. Ketika bangsa barat menemukan dunia baru, tak lain adalah Nusantara. Diberikan julukan mutiara dari timur karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat dibutuhkan bangsa barat. Sehingga memilih untuk menetap, untuk mengumpulkan kekayaan, memperoleh kekuasaan, dan menyebarkan agama. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Selain karena daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lain yang mendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia, yaitu 1. 3 motivasi G, gold, gospel, dan glory. 2. Revolusi industri. 3. Dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia. A. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. B. Budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dalam bidang budaya, yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. C. Bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. D. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkan uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. C. Bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Perjuangan bangsa Indonesia melawan kekuasaan asing. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah adalah sebuah nama dari periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Periode ini berlangsung pada kurun waktu tahun 1602 semenjak berdirinya Vereinigung Oost-Indië Company disingkat VOC hingga tahun 1908 yaitu tahun berdirinya Organisasi Budi Utomo yang menandakan perubahan cara atau metode perjuangan Indonesia dalam melawan penjajahan. A. Perjuangan Diponegoro di Yogyakarta. Peristiwa ini berlangsung wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurun waktu berlangsungnya peristiwa perjuangan ini adalah antara tahun 1852 hingga 1830. Sesuai dengan namanya, peristiwa perjuangan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Secara singkat, peristiwa ini disebabkan karena adanya kesemena-menaan pemerintah kolonial Hindia Belanda
dalam kekuasaan, pajak yang tinggi, hak bangsawan setempat yang diusik, dan lain-lainnya, serta dipicu oleh perampasan properti keluarga kerajaan Diponegoro, tanah, rumah, masjid untuk dijadikan infrastruktur seperti jalan raya. B. Perjuangan Imam Bonjol di Minangkabau. Peristiwa ini berlangsung di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat. Kurun waktu berlangsungnya peristiwa perjuangan ini adalah antara 1805 hingga 1838. Sesuai dengan namanya, peristiwa perjuangan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Muhammad Sahab Peto Syarif Halim Basa atau yang biasa dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Secara singkat, peristiwa ini terjadi karena adanya perselisihan antara kelompok elit setempat yang terbagi menjadi dua, yaitu kaum Paderi atau kelompok religius yang menginginkan pemurnian ajaran agama Islam di Minangkabau dan kaum adat, kelompok tradisionalis yang menghendaki adanya penerusan adat istiadat lama di Minangkabau. C. Perjuangan Sisingamangaraja ke-12 di Toba. Peristiwa berlangsung di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sumatera Utara. Kurun waktu berlangsungnya peristiwa perjuangan ini adalah antara 1878 hingga 1884. Sesuai dengan namanya, peristiwa perjuangan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Batuan Bosar yang diberi gelar Ompu Pulau Batu atau dikenal dengan nama Sisingamangaraja 12. D. Perjuangan Ageng Tirtayasa di Banten. Peristiwa ini berlangsung di wilayah Teluk Banten, yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Kurun waktu berlangsungnya perjuangan ini adalah antara tahun 1651 hingga tahun 1833. Sesuai dengan namanya, peristiwa perjuangan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya atau Abul Alfat Abdul Fattah. E. Perjuangan Hasanuddin di Gua Makassar. Peristiwa ini berlangsung di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Kurun waktu berlangsungnya perjuangan ini adalah antara tahun 1616 hingga tahun 1667. Keruntuhan Benteng Sumbaopu milik Kesultanan Goa pada tanggal 24 Juni 1669 juga bisa disebut sebagai tahun selesainya perjuangan Sultan Hasanuddin. Sesuai dengan namanya, peristiwa perjuangan ini dipimpin oleh tokoh yang bernama Sultan Hasanuddin atau yang bernama lengkap I Malombasi Daeng Matawang Muhammad Bakir Karen Tak Bonto Mangape Sultan Hasanuddin. F. Perjuangan Antasari di Banjarmasin. Peristiwa ini berlangsung di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan. Kurun waktu berlangsungnya peristiwa perjuangan ini dimulai saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda pada tanggal 25 April 1859 hingga ia wafat karena penyakit cacar pada tanggal 11 Oktober 1862. Sesuai dengan namanya, peristiwa perjuangan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Pangeran Antasari yang bergelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. G. Perjuangan Cut Nyadin dan Teuku Umar di Aceh. Perjuangan Cut Nyadin dan Teuku Umar di Aceh adalah salah satu dari serangkaian perjuangan kedaerahan setempat melawan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa ini berlangsung di daerah yang sekarang menjadi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kurun waktu berlangsungnya peristiwa ini adalah saat terjadinya Perang Aceh, yaitu antara tahun 1873 hingga tahun 1904. Sesuai dengan namanya, peristiwa perjuangan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Cut Nyadin dan Teuku Umar. H. Perjuangan Pattimura dan Tia Hahu di Maluku. Perjuangan Pattimura dan Tia Hahu
di Maluku adalah salah satu dari serangkaian perjuangan kedaerahan setempat melawan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa ini berlangsung di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Maluku. Perjuangan I Gusti Ketut Jelantik di Bali. Perjuangan Gusti Ketut I Jelantik di Bali adalah salah satu dari serangkaian perjuangan kedaerahan setempat melawan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa ini berlangsung di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Bali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.